Perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Menurut beberapa ahli, ada pengertian lain mengenai perencanaan, yaitu menurut Cokro Amijoyo, perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang atau what is dengan bagaimana seharusnya atau what should be yang bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber menurut UNO 2006. Menurut Hafsah 2004, pengembangan usaha adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan. Setiap pengusaha bertanggung jawab atas usahanya termasuk perkembangannya. Tak hanya itu, mereka juga harus memiliki pandangan untuk kedepannya, motivasi, dan inovasi. Yang pertama ada identifikasi, yaitu melakukan perincian dan perkiraan berbagai peluang dan hambatan. Yang kedua, perumusan, yaitu penyimpulan awal dari data-data identifikasi yang dikumpulkan. Yang ketiga, penilaian, yaitu melakukan analisis dan menilai aspek pasar, finansial, masalah teknis, dan perekonomian. Yang keempat, pemilihan, yaitu tahap menentukan alternatif karena adanya keterbatasan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, implementasi, yaitu menjalankan bisnis dengan tetap berpegang pada anggaran dan keputusan yang telah difinalisasi. Nah, selanjutnya apa sih pengertian rencana bisnis itu? Atau dalam arti lain adalah business plan. Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Hisrich dan Peters yang mengatakan bahwa the business plan is a written document prepared by the entrepreneur that describe all the relevant external and internal elements involved in starting a new venture. Di sisi lain, Michelle Miller mendefinisikan bahwa rencana bisnis merupakan arahan keberlangsungan aktivitas perusahaan yang meliputi deskripsi tujuan dan cara pencapaiannya. Setiap bisnis tentunya memiliki kerangka bisnis tersendiri, antara lain berisi nama perusahaan, lokasi, komoditi yang diusahakan, konsumen yang dituju, pasar yang akan dimasuki, partner yang akan diajak kerjasama,
personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia, peralatan perusahaan yang disediakan, dan penyebaran promosi. Bentuk formal business plan yang di dalamnya termuat yakni halaman depan yang memuat nama, alamat perusahaan, nama orang yang bertanggung jawab yang bisa dihubungi. Berikutnya daftar isi dibuat secara rinci sesuai penomoran halaman. Yang ketiga, rangkuman eksekutif yang harus dibuat secara tepat karena mencakup isi dari keseluruhan rencana bisnis. Yang keempat, penjelasan tentang perusahaan. Berisi tentang strategi perusahaan dan tim manajemen yang mengelola perusahaan. Yang kelima, pemasaran. Diungkapkan pasar yang akan dituju, besar potensi pasar, dan berbagai strategi serta peramalan target konsumen yang akan datang. Yang keenam, barang dan jasa yang dihasilkan. Berisi tentang kualitas, kegunaan, dan keistimewaan barang ataupun jasa yang ditawarkan. Yang ketujuh, usaha meningkatkan penjualan. Yang berisi tentang teknik promosi, tenaga penjual, dan para perwakilan penjual yang akan diangkat di berbagai daerah. Yang ketujuh, permodalan. Berisi tentang rencana rincian permodalan, proyeksi permodalan, aliran kas, serta pendapatan. Dan yang terakhir adalah appendix. Ini merupakan keterangan untuk melengkapi suatu business plan. Menurut Subhagyo, secara umum pengembangan usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengembangan vertikal dan pengembangan horizontal. Pengembangan vertikal adalah perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Yang kedua, pengembangan horizontal adalah pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif yang secara line produk tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya. Sedangkan menurut Humaizar, berdasarkan caranya pengembangan usaha dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perluasan ke hulu atau ke hilir. Artinya, arah pengembangan usaha disesuaikan dengan posisi usaha saat ini. Jika usaha tersebut berada di hilir, maka pengembangannya ke arah hulu. Yang kedua, diversifikasi usaha adalah mengembangkan usaha ke berbagai jenis usaha. Yang ketiga, menjual bisnis atau franchise. Arti dari menjual bisnis di sini adalah menjual hak patennya. Menurut Hendro, terdapat beberapa strategi pengembangan usaha, yakni sebagai berikut. Yang pertama, decision atau memutuskan. Para pelaku usaha harus memutuskan usaha apa yang nantinya akan dikembangkan, apa saja yang perlu disiapkan, dan siapa yang akan menjadi target usaha tersebut. Yang kedua, start atau memulai. Jika sudah siap, semuanya sudah diputuskan apa yang akan dikembangkan, barulah seorang pengusaha memulai usaha tersebut mulai dari nol. Yang ketiga, build atau membangun sebuah bisnis. Nantinya, bisnis semakin hari akan semakin berkembang, tetapi seorang pengusaha yang baik tidak boleh tetap berada di posisi itu. Artinya, akan selalu ada peningkatan pada usaha tersebut. Yang keempat, promote atau memasarkan. Saat memutuskan untuk memulai usaha, tentunya pengusaha juga telah melihat lingkungan sekitar, siapa yang akan menjadi target pasarnya.
Nah, mengembangkan rencana bisnis ada beberapa aspek, yakni yang pertama, memperkirakan lingkungan bisnis. Tentunya lingkungan bisnis tidak hanya di dalam ekonomi saja, tetapi juga ada industri dan global. Lingkungan bisnis ada lingkungan ekonomi, lingkungan industri, dan lingkungan global. Yang kedua, rencana manajemen. Di dalamnya terdapat struktur organisasi, produksi, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, rencana pemasaran, yang di dalamnya terdapat target pasar, karakteristik produk, penentuan harga, dan distribusi. Yang keempat, rencana keuangan, kelayakan bisnis. Bisnis yang kita rintis harus memiliki nilai di mata masyarakat dan para investor. Yang kedua, pendanaan bisnis. Banyak usaha yang memerlukan dana yang cukup besar dalam pelaksanaannya.